Selamat datang di materi terbuka tentang metode quick count berdasarkan sampel acak klaster berstratifikasi. Perkenalkan, nama saya Abdul Kudus. Saya adalah dosen statistika sejak tahun 1995. Saudara bisa lihat di sini alamat email dan akun Twitter saya. Saudara bisa menghubungi saya menggunakan kedua media tersebut. Baiklah, tentu saudara pernah mendengar istilah quick count. Istilah ini sangat populer pada saat pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden maupun pemilihan kepala daerah. Metode ini hasil utamanya adalah estimasi pemenang pemilihan tersebut yang hasilnya dapat segera diperoleh dalam waktu kurang dari 24 jam. Dibandingkan hasil resmi yang cukup waktu hingga sampai 1 bulan untuk mengetahui. Oke, metode yang pertama yang berkaitan dengan quick count tentu saja adalah metode sampling. Metode sampling adalah salah satu metode di dalam statistika. Di dalam materi terbuka ini juga nanti akan disampaikan mengenai apa itu definisi dari quick count. Dan bagian terpenting dari materi terbuka ini adalah mengenai metodologi quick count itu sendiri, yang berisi tentang perencanaan pemilihan sampel. Yang kedua, pelaksanaan pengambilan sampel. Yang ketiga, estimasi perolehan suara calon. Keempat, tentang margin of error atau tingkat kesalahan maksimum estimasi perolehan suara. Kemudian yang kelima adalah faktor koreksi akibat adanya non-coverage. Dan yang terakhir tentu saja apa yang kita inginkan dari metode ini, yaitu kesimpulan hasil akhir dari quick count. Baiklah, apa itu sampling? Sampling adalah pemilihan sejumlah tertentu dari unit analisis, bisa berupa orang atau rumah tangga atau perusahaan dan lain-lain, dari sebuah populasi yang diteliti. Secara umum, ukuran sampel, yaitu huruf N kecil, akan dipilih dengan tujuan untuk menyimpulkan. Dalam sebuah skala yang kecil, menyimpulkan apa? Menyimpulkan sifat-sifat dari keseluruhan populasi yang beranggotakan dengan simbol huruf N besar. Demikian menurut pustaka dari Laprakas tahun 2008. Oke, jadi sampling itu intinya adalah kalau kita mempunyai populasi yang diteliti, katakanlah seperti yang tertera di dalam lingkaran ini, lalu kemudian kita hanya akan mengambil bagian daripadanya yang kita sebut dengan sampel. Apa yang ingin kita harapkan? Yang ingin kita harapkan adalah sampel ini merupakan wakil yang representatif dari populasi, sedemikian sehingga dia akan mencerminkan karakteristik dari populasinya. Dengan demikian, kita harapkan hasil akhirnya adalah kesimpulan dari sampel akan pula merupakan kesimpulan dari populasi. Definisi quick count. Apa itu quick count? Quick count adalah metode untuk memverifikasi hasil pemilihan umum dengan melakukan proyeksi berdasarkan sampel dari tempat pemungutan suara.
Jadi, kita hanya mengambil beberapa sampel tempat pemungutan suara, diharapkan ia merupakan sampel yang representatif sehingga ia bisa disimpulkan untuk seluruh tempat pemungutan suara yang diadakan dalam pemilihan umum tersebut. Metodologi quick count. Pertama adalah kita harus menentukan rencana pengambilan sampel. Katakanlah di dalam populasi kita, pemilih yang berhak memilih itu tersebar di N besar buah TPS. Yang TPS-TPS tersebut distratifikasi menurut provinsi. Jika provinsi KI mempunyai NI buah TPS, maka secara keseluruhan TPS yaitu N besar akan sama dengan N1 tambah N2 tambah dan seterusnya sampai N33. Karena pada tahun 2014 terdapat 33 provinsi di Indonesia. Nah, jika kita akan merencanakan mengambil N kecil buah TPS sebagai sampel, dan sampel TPS tersebut harus tersebar di seluruh provinsi, maka N kecil haruslah sama dengan N1 tambah N2 tambah dan seterusnya sampai dengan N33, di mana NI adalah jumlah TPS di setiap provinsi KI. Dan besarnya NI harus proporsional terhadap N besar I. Katakanlah di sebuah provinsi ke-1, kita mempunyai TPS ke-1, TPS ke-2, sampai TPS ke N kecil 1. Kemudian di provinsi kedua kita mempunyai TPS 1, TPS 2 sampai TPS N besar 2. Sampai dengan provinsi ke-33 kita mempunyai TPS 1, TPS 2 sampai TPS N33. Jadi di sini provinsi adalah strata, sedangkan TPS di setiap provinsi adalah klaster. Sehingga N adalah N1 tambah N2 sampai N33 adalah jumlah sampel yang akan kita ambil, dan NI adalah proporsional terhadap N besar I, di mana I 1, 2 sampai 33. Berdasarkan data dari KPU, kita mempunyai jumlah TPS per provinsi pada Pilpres 2014 adalah sebagai berikut. Di provinsi nomor 1, yaitu di Nanggro Aceh Darussalam, terdapat 9.508 TPS. Yang kalau dalam persentase adalah sebesar 2%. Di mana total TPS seluruh Indonesia adalah sebanyak 478.833. Jika direncanakan akan mengambil sampel TPS sebanyak N kecil sebanyak 3.990, maka alokasi sampel TPS tiap provinsi harus proporsional terhadap populasi TPS tiap provinsinya. Sehingga kita akan mendapatkan jumlah sampel TPS di provinsi 1, katakanlah yaitu sebanyak 79, yang berasal dari 2% kali 3.990. Demikian juga untuk provinsi selanjutnya. Dengan menggunakan kerangka sampling berisi daftar TPS setiap provinsi, selanjutnya dilakukan penentuan sampel terpilih secara acak. Katakanlah ini adalah populasi TPS provinsi KI, maka kita akan ambil sampel darinya, yaitu TPS ke-1, TPS ke-2 sampai TPS ke NI.
Di sampel TPS Provinsi KI, petugas quick count akan mencatat nomor provinsinya, nomor TPS-nya, lalu Y yaitu perolehan suara calon di TPS KJ Provinsi KI, dan variabel acak X yaitu total suara sah di TPS KJ Provinsi KI. YIJ adalah jumlah suara calon di Provinsi KI pada TPS KJ, dan XIJ adalah jumlah suara sahnya. Kemudian kita akan peroleh rekapitulasi data dari sampel TPS terpilih sebagai berikut. Estimasi proporsi perolehan suara dengan metode sampling klaster berstratifikasi adalah sebagaimana rumus di bawah ini. Berikut adalah hasil rekapitulasi dari quick count dengan Y adalah perolehan suara pasangan Jokowi JK. Katakanlah kita tertarik untuk menghitung berapa perolehan suara dari pasangan tersebut. Dengan demikian, maka kita akan peroleh proporsi perolehan suaranya adalah sebesar 52,93%. Penaksiran atau estimasi persentase perolehan suara tersebut itu mempunyai tingkat kesalahan. Pada tingkat kepercayaan 95%, margin of error dari estimasi persentase perolehan suara calon adalah sebesar rumus ini. Di sini kita harus hitung terlebih dahulu apa itu X hat, kemudian dan SI kuadrat. SI kuadrat adalah variansi dari variabel acak DI untuk provinsi KI dengan I 1, 2, sampai 33 dan J adalah 1, 2, sampai NI. Sebagai contoh, S1 kuadrat adalah variansi dari Y1J dikurangi P topi X1J untuk provinsi ke-1, yaitu Nangro Aceh Darussalam, di mana indeks J adalah indeks untuk sampel TPS J di provinsi tersebut. Karena di provinsi tersebut kita mengambil sampel TPS sebanyak 79, maka indeks J bergerak dari angka 1, 2, sampai 79. Lalu kemudian kita hitung S1 kuadrat dari provinsi ke-1, S2 kuadrat dari provinsi kedua, sampai dengan S33 kuadrat dari provinsi ke-33. Selanjutnya kita akan peroleh margin of error dari estimasi persentase perolehan suara pasangan Jokowi JK adalah sebagai berikut. Di sini kita dapatkan margin of errornya sebesar 0,619%. Di lain pihak, kita harus mempertimbangkan adanya faktor koreksi akibat non-coverage. Mengapa demikian? Karena sampel TPS yang kita ambil itu semuanya hanya di dalam negeri. Padahal dalam pelaksanaan pemilihan presiden terdapat pula TPS di luar negeri. Dengan mempertimbangkan pengalaman pelaksanaan quick count selama ini bahwa rasio antara bias dengan standar error sebesar 5%, maka kita harus melakukan koreksi terhadap margin of error dengan menggunakan rumus di bawah ini, di mana margin of error hasil penyesuaian adalah margin of error dengan menggunakan rumus tadi dikalikan dengan faktor 1,0012. Dengan demikian, margin of error yang sudah dikoreksi adalah sebesar 0,62%. Sampailah kita pada hasil akhir dari proses quick count, yaitu kesimpulan hasil quick count. Dengan estimasi perolehan persentase suara pasangan Jokowi JK sebesar 52,93%,
dan besarnya margin of error sebesar 0,62%, maka kisaran persentase perolehan suara pasangan ini adalah berkisar dari 52,31% sampai 53,55%. Angka ini yang semuanya lebih besar dari 50% menunjukkan bahwa pemenang dari Pilpres adalah pasangan Jokowi JK. Demikianlah paparan materi terbuka mengenai quick count dengan metode cluster berstratifikasi. Terima kasih, sampai jumpa.